dan mengendalikan mobil tersebut dengan sangat stabil. Mobil itu segera melesat di atas jalanan yang ramai. Black Ye, yang kamu laporkan padaku, apa kamu sudah menemukan tujuan utama dari orang-orang Fusang tersebut? Cameron Lin kemudian bersandar, dan bertanya dengan perlahan-lahan. Semalam Cameron Lin mendapatkan pesan singkat dari Black Ye. Dia mengatakan kalau dia sudah melihat situasi sekeliling kota di Cameron Lin waktu itu segera mencari Black Ye. Dia meminta agar Black Ye menjelaskan semuanya di hadapannya. Di saat yang sama, mereka kemudian bergegas ke Gang Emerald. Mereka pergi ke tempat itu untuk memilih pasukan hebat tersembunyi dari keluarga Qi. Semalam, masalah di mana Eli Chu hampir saja dibunuh telah membuat Cameron Lin mencoba untuk lebih berhati-hati. Keluarga Su dan juga Gong ke-9 ternyata bergerak dengan sangat cepat dan sadis. Mereka belum menyelesaikan masalah mereka dengan Tuan Besar. Mereka pun sudah mengalihkan perhatian mereka pada Eli Chu. Jelas sekali mereka sudah mendengarkan informasi tertentu, dan tahu kalau Eli Chu adalah anggota keluarga Barat, berpikir untuk menghabisi dirinya. Sementara dirinya di sini, juga harus menambah kecepatannya, segera mencari tahu dan mengungkap siapakah Gong ke-9. Kalau tidak, Gong ke-9 yang bersembunyi di kota di seperti ular berbisa tidak tahu akan memilih siapa untuk digigit. Lapor Tuan, aku sudah mencari tahu, Yamato Sakura Kaisha adalah kedok bisnis dari Fusang. Diam-diam mereka telah melakukan berbagai macam kegiatan ilegal. Sambil membawa mobil, Black Ye kemudian mengatakannya dengan perlahan-lahan, aku memerintahkan orang-orang untuk mengikuti petinggi-petinggi dari Yamato Sakura Kaisha. Kemudian aku menemukan beberapa hal yang berhubungan dengan mereka. Salah satu di antara mereka adalah orang Fusang yang memiliki kemampuan bela diri yang tinggi. Akan tetapi, kelompok orang Fusang ini sepertinya tidak memiliki orang-orang yang sangat hebat di dalamnya. Memang benar yang Anda katakan, Gong ke-9 sepertinya tidak ada di sana. Black Ye mengatakan, aku sudah memerintahkan orang untuk memperhatikan beberapa tempat latihan mereka. Cameron Lin kemudian menggerakkan jemari di atas lututnya, perlahan-lahan mengatakan, kamu sudah menemukan tempat latihan mereka. Bisakah kamu memastikan kelompok ini yang paling kuat sudah berada di level mana? Ini. Sejenak wajah Black Ye terlihat ragu. Pria itu kemudian dengan serius melanjutkan, aku tidak bertarung sendiri dengan mereka, aku hanya menduganya dengan melihat mereka. Setiap tempat latihan mereka, setiap pimpinan mereka, sepertinya memiliki kemampuan yang sangat hebat. Sekarang yang berada di bawah pengawasan kita ada 3 kelompok. Tatapan Cameron Lin tiba-tiba berubah menjadi sangat serius. Pria itu kemudian berpikir keras. 3 kelompok, dan setiap kelompok memiliki seorang pimpinan yang kemampuan bela dirinya sangat tinggi. Cara mereka yang sangat sadis bukanlah sesuatu yang bisa dinaungi oleh sebuah organisasi biasa. Di gedung pelelangan Huyi semalam mereka bertemu dengan Qianji Division. Sepertinya mereka juga adalah kelompok yang sama, kelompok yang ahli dalam menggunakan pedang. Black Ye, apakah kamu bisa mengetahui mereka berasal dari kekuatan Fusang mana? Tanya Cameron Lin. Jika tidak bertempur secara langsung, aku tidak sanggup mengetahuinya. Black Ye mengatakannya dengan serius, akan tetapi aku berani menjamin, dalam 1 malam kita akan berhasil meratakan ketiga tempat mereka. Cameron Lin sedikit mengangguk. Kemampuan bela diri Black Ye tidak perlu diragukan lagi. Pria ini sudah berada di posisi yang sangat tinggi di negara Long. Perintahkan agar orang-orangmu memperhatikan mereka dengan seksama. Untuk sementara ini jangan melakukan sesuatu apapun, cukup lihat saja pergerakan mereka. Cameron Lin kemudian mengatakannya dengan tenang. Orang-orang Fusang ini menyembunyikan racun di dalam mulut mereka. Mereka tidak akan bisa menangkap mereka hidup-hidup. Daripada langsung menyerang mereka dan mereka terkejut, lebih baik diperhatikan dulu. Mungkin saja mereka bisa menemukan jalan untuk menemukan Gong ke-9. Inilah yang harus dilakukan oleh mereka. Baiklah. Black Ye kemudian mengangguk dengan sangat hormat. 20 menit lebih kemudian, mobil mereka sudah berada di sebuah kota yang sangat kuno. Timur kota, Gang Emerald. Ini adalah wilayah kota kuno. Kota di tempat ini dipenuhi oleh jalanan yang kuno.
Di jalanan ada banyak sekali orang-orang yang menjual barang-barang antik, juga ada toko perhiasan tua yang menjual batu-batu giok. Hal ini semakin memperkuat kesan kuno di tempat tersebut. Cameron Lin kemudian menghentikan mobilnya di tempat parkir di luar sana. Perlahan-lahan mereka kemudian berjalan masuk ke jalan tersebut. Tidak lama kemudian, Cameron Lin kemudian membawa Black Ye. Mereka menuju ke sebuah hotel dengan nuansa kuno. Di atas hotel tersebut tergantung sebuah papan yang sudah terlihat sangat kuno, Jiangsan Wine Shop. Berjalan masuk ke dalam hotel, di dalamnya ada beberapa tamu yang sedang makan. Tempat itu tidak terlalu luas. Resepsionisnya adalah seorang wanita muda yang sangat cantik. Wanita itu memakai pakaian santai, kelihatannya dia adalah seorang mahasiswa. "Apa kabar, untuk berapa orang?" tanya wanita tersebut. "2 orang. Cameron Lin kemudian mengatakannya dengan tenang, "Dan lagi ada hal yang ingin kutanyakan padamu, apakah bos kamu bermarga Huang?" "Benar, benar sekali." Resepsionis itu menjawabnya dengan sedikit ragu-ragu. Dia lantas memperhatikan Cameron Lin dengan seksama, tatapan matanya penuh dengan kecurigaan. "Apakah kamu teman dari bos?" "Untuk apa mencari bos?" Cameron Lin menjawab, "Bisakah kamu membantuku memberitahu bosmu? Katakan saja, temanmu yang bermarga Qi dari wilayah Zongtian mencarimu." "Oh." Wanita itu kemudian menganggukkan kepalanya, "Bos tidak ada di sini. Begini saja, aku akan menelepon menghubungi beliau sebentar." "Kalian ingin makan, silahkan duduk." "Boleh juga." Cameron Lin menganggukkan kepalanya. Dengan demikian, mereka berdua kemudian mencari tempat dan duduk memesan 3 macam lauk pauk. Setelah 3 menit berlalu, gadis resepsionis itu kemudian mendekat dengan tatapan yang kelihatan penuh dengan penyesalan. Dia melihat ke arah Cameron Lin mengatakan, "Maaf tuan, pamanku mengatakan kalau dia tidak ingin berjumpa denganmu. Dia memesan ada kamu kembali dan memberitahunya pada Tuan Qi." "Sama sekali tidak ingin membahas apa yang sudah lewat. Aku benar-benar menyesal mengatakan hal ini." "Oh." Cameron Lin terlihat sedikit ragu. Ada apa ini? Mengapa dia tidak ingin berjumpa dengannya? Waktu itu alamat yang diberikan oleh kakeknya juga sudah tidak salah, Gang Emerald, Hotel Jiangsan Wine Shop. Bosnya bermarga Huang. Nomor yang diberikannya juga sudah benar. Tetapi pria bermarga Huang ini malah tidak ingin berjumpa dengannya. Apa ada yang tidak beres di sini? Bos Huang adalah pamanmu. Cameron Lin kemudian melihat ke arah wanita muda tersebut. "Bolehkah aku bertanya sedikit lagi, berapa usia bosmu? Mungkinkah dia bukan bos Huang yang sedang aku cari?" Gadis resepsionis itu kemudian berpikir sejenak, lantas mengatakan, "Pamanku tahun ini sudah berusia 50 tahun. Mendengar hal ini, Cameron Lin berpikir sejenak di dalam hatinya, orang yang dicarinya sudah tidak salah. Hanya saja dia tidak paham apakah hubungannya dengan kakeknya sudah berubah buruk. Setelah berpikir sejenak, Cameron Lin hendak mengatakan sesuatu. Sut sut sut. Tiba-tiba saja, terdengar suara roda mobil yang sedang bergerak. Ketika melihat sebuah mobil hitam Mercedes-Benz yang berhenti di depan pintu, muncul beberapa pria muda dari dalam mobil tersebut. Mereka semua kelihatannya sangat galak. Yang memimpin mereka, sekujur wajahnya terlihat sangat sadis. Dia memakai sebuah kacamata hitam. "Melinda Huang, di mana paman sialanmu? Apakah hari ini pria itu juga tidak datang, masih mencoba untuk bersembunyi dariku?" Begitu masuk ke dalam pintu, pria berkacamata hitam itu kemudian bertanya pada wanita muda itu dengan sangat kasar. Melinda Huang kemudian berbalik melihat beberapa pria tersebut. Di waktu bersamaan wajahnya kemudian berubah pucat. Dengan gugup dia pun menjawab, "Balvin, kalau urusan ini, pamanku akhir-akhir ini sedang sakit. Dia sudah lama tidak datang ke tempat ini." "Sudah sakit? Karena sakit dia tidak ingin membayarku. Apakah pamanmu sudah ingin mati? Tidak ingin mengembalikan uangku?" Balvin kemudian melepaskan kata-matanya. Dia melihat ke arah Melinda Huang dengan tatapan yang sangat sangar. "Kamu juga bisa mencari tahu tentang hal ini di luar sana. Di sini siapa yang berani berhutang padaku dan tidak membayarku?" Balvin bertanya dengan sangat kasar. "Apa kalian sedang menguji kesabaranku? Jika hari ini pamanmu tidak menjelaskannya padaku, aku akan menghancurkan tempat ini."
Bukan, Balvin, kamu tolong beri kami waktu lebih. Pamanku benar-benar tidak bermaksud untuk tidak melakukan pembayaran, hanya saja akhir-akhir ini bisnis kami tidak terlalu baik. Terlebih lagi, jika kamu menghancurkan tempat ini, maka kami tidak akan sanggup membayarmu lagi. Ujar Melinda Huang dengan gugup. Kalian sekeluarga aku sudah berbaik hati pada kalian, tetapi kalian masih saja tidak tahu. Jika aku tidak bersikap serius pada kalian, kalian mungkin menganggap aku bukan apa-apa bukan. Kalian semua, hancurkan tempat ini. Balvin kemudian menyibakkan tangannya, dia mengatakannya dengan sangat arogan. Sesaat kemudian, 7-8 prik muda yang berada di belakangnya, mereka kemudian menggunakan tongkat mereka, menghancurkan tempat tersebut, membuat keributan dengan memukulkan tongkat itu ke kursi dan meja di sana. Kaca-kaca di tempat itu dihancurkan, meja resepsionis Jux tidak dilewatkan mereka, semuanya telah dihancurkan. Ahahaha, ada apa di sini? Kita tidak bisa makan di sini. Ada perkelahian. Ayo cepat pergi. Tidak lama kemudian, tamu-tamu yang sudah makan di sana semuanya kabur karena ketakutan. Mereka baru makan sedikit kemudian lari meninggalkan tempat tersebut. Cameron Lin melihatnya dengan tenang. Balvin dan teman-temannya ini baru masuk beberapa menit, mereka sudah menghancurkan tempat ini dengan sangat kejam. Tempat itu sekarang dipenuhi oleh pecahan botol piring dan kaca, lantai dipenuhi oleh pecahan kaca dan yang lainnya. Balvin, aku mohon padamu, jangan diteruskan lagi. Apa kamu bermaksud untuk menyudutkan pamanku? Melinda Huang memohon dengan mata berkaca-kaca. Melihat gadis ini memohon padanya, Balvin kemudian tersenyum dingin. Prik itu kemudian melihat wajah Melinda Huang, muncul sebuah keinginan jahat di wajah pria tersebut. Jika berhutang, sudah seharusnya membayarnya. Ujar Balvin dengan dingin, jika kalian tidak ingin membayarku, maka aku akan menghancurkan tempat ini. Apa aku tidak boleh melakukannya? Atau kalian sama sekali tidak menerimanya? Tentu saja, sebelumnya aku sudah mengatakan pada pamanmu untuk membayar hutangnya dengan charge yang lain. Ujar Balvin dengan perlahan-lahan. Pria itu kemudian menjulurkan tangannya dan menyentuh wajah Melinda Huang. Hal ini sangat mengejutkan wanita itu sampai dia mundur beberapa langkah. Gadis kecil, kamu lumayan cantik juga. Ujar pria itu dengan tenang. Aku dengar kamu masih sedang kuliah bukan? Begini saja, kamu ikut saja dengan Balvin, nanti uang kuliahmu aku saja yang bayar. Selain itu, hutang pamanmu juga sudah lunas. Bagaimana? Jika kamu ikut denganku, masa depanmu akan jauh lebih cerah dari kuliah. Kedepannya aku akan menjamin kamu bisa menikmati makanan enak dan kehidupannya enak. Asalkan sekarang kamu ikut denganku, sekarang juga aku akan memberikan surat hutang pamanmu pada dirimu. Ujar pria itu perlahan-lahan. Melinda Huang kemudian melihat Balvin dengan tatapan ketakutan, sekujur tubuhnya sampai gemetar. Balvin, hutangnya pasti kubayar. Kamu juga sudah tahu pamanku adalah seseorang yang sangat jujur. Dia juga hanya meminjam 1 juta RMB darimu, dia bahkan menggunakan tempat ini sebagai jaminannya. Harga tempat ini seharusnya tidak samurai itu bukan? Melinda Huang mencoba memberanikan dirinya dan menjawab pria itu, terlebih lagi, pamanku juga sudah membayarmu RMB 670.000. Mengapa dirimu masih memaksanya seperti ini? Cameron Lin melihat mereka berdua, mendengar hal ini, pria itu kemudian mengerutkan dahinya. Dia sudah paham apa yang sebenarnya sedang terjadi. Bos bermarga Huang ini memiliki hutang dengan orang lain. Ini jelas sekali adalah pinjaman berbunga tinggi yang sangat tidak masuk akal. Meskipun tempat ini sudah agak kuno, jika dilihat harganya seharusnya ada beberapa juta. Dan sekarang karena ingin meminjam 1 juta RMB, tempat ini kemudian dijadikan sebagai jaminannya. Setelah membayar sebesar RMB 670.000, orang-orang ini masih saja memaksa masuk dan menghancurkan tempat ini. Bukankah ini jelas-jelas sudah mengusik orang? Keadaan ini membuat Cameron Lin merasakan perasaan yang sangat aneh di dalam hatinya. Bos bermarga Huang itu adalah orang yang memiliki hubungan dengan tuan besar. Bagaimanapun, dia tidak mungkin sampai bisa dalam keadaan seburuk ini bukan?
Sampai-sampai kelompok orang ini datang ke tempat ini dan mengusiknya. Hehe, gadis kecil, apa kamu sedang mencoba menasihatiku? Wajah Balvin melihatnya dengan tatapan dingin, kemudian beliau melanjutkan, hitam putihnya Jux ada. Pamanmu meminjam 10 Jux RMB. Mengapa tiba-tiba berubah menjadi 1 juta RMB? Sembarangan. Kamu yang telah melakukan sesuatu di Sans, kamu mengganti perjanjian itu. Pamanku hanya meminjam 1 juta RMB darimu. Melinda Huang yang mengatakan dengan sangat sedih. Hehe, bagaimanapun di kertas perjanjian, tertulis kalau pamanmu memiliki hutang sebesar 1 juta, kamu tidak akan bisa mengelak dari hal ini. Balvin mengatakannya dengan sangat puas, urat-urat di wajahnya ikut bergerak. Aku Jux tidak ingin berbicara panjang lebar denganmu lagi, aku suka dengan tubuhmu ini, bagaimana? Adalah keberuntunganmu. Balvin kemudian mengatakannya dengan kejam, bawa dulu gadis ini ke atas mobil. Jika pria tua itu tidak muncul, aku akan membawa gadis ini. Mengatakan hal tersebut, beberapa pria muda kemudian mendekati Melinda Huang dan menangkapnya. Tuan, ini Black Ye berbisik pada Cameron Lim meminta persetujuan. Pria itu merasa tidak lagi sanggup melihatnya. Cameron Lim kemudian sedikit mengangguk. Jika kalian melanjutkannya, aku akan melaporkannya pada polisi. Balvin, kamu jangan membuat hal ini semakin runyam. Melinda Huang kemudian bergerak mundur dengan gugup, wajahnya terlihat sangat putus asa. Gadis muda segalak ini, memperlihatkan wajah seperti ini, membuat orang-orang merasa sangat kasihan. Balvin adalah seorang lintah darat di wilayah perbatasan Gang Emerald yang sangat rakus dan melahap semuanya yang ada di hadapannya. Orang-orang yang membuka bisnis sederhana seperti mereka tidak akan sanggup untuk melawannya. Masih berani lapor polisi. Aku sudah sangat baik padamu, itu adalah keberuntunganmu. Kamu malah tidak memberiku muka. Balvin marah besar dan mengatakan, cepat sedikit, bawa dia masuk ke dalam mobil. Huala, beberapa pria muda itu kemudian menarik pakaian Melinda Huang, mereka tidak mempedulikannya kemudian menariknya dari belakang. Pa. Black Ye kemudian berjalan keluar, pria itu lantas memberikan mereka tamparan, membuat anak muda itu terjatuh terjengkang di lantai. Pergi. Dan kemudian berdiri di depan Melinda Huang, dengan suara dingin memberi perintah. Ah. Makhluk sialan, berani sekali menghajar orang. Apa kamu cari mati? Brengsek Balvin, ternyata masih ada orang yang berani bersikap sembarangan di hadapanmu. Beberapa anak muda itu mengatakannya dengan sangat tidak senang, mereka lantas mengangkat bangku berpikir untuk menghajarnya. Black Ye kemudian memberikan dengan tendangan, mereka kemudian kembali terjengkang. Siapa kamu? Berani sekali ikut campur. Balvin kemudian memungkinkan matanya melihat Black Ye, dia kemudian melihat Cameron Lim yang duduk di samping masih sambil menikmati tehnya, menatapnya dengan tatapan dingin. Tidak bisa. Melinda Huang, apa ini adalah orang bayaran dari pamanmu? Ujar Balvin dengan suara dingin, mengapa? Masih berani menggunakan cara kasar denganku? Bukan. Balvin, kamu jangan salah paham, mereka adalah tamu yang baru datang, kami sama sekali tidak berpikir untuk menantangmu. Melinda Huang mengatakannya dengan sangat gugup, wanita itu sangat takut akan kekejaman Balvin. Pria yang bernama Balvin, cepat keluar dari tempat ini. Cameron Lim meletakkan tehnya, dengan tatapan dingin kemudian mengatakan pada Balvin, jika kamu tidak segera melakukannya, menyesal juga tidak ada gunanya lagi. Hahaha, benar-benar sangat menggelikan, kamu kelinci bodoh berani sekali mengancamku. Aku melihatmu, kamu teman Melinda Huang bukan? Anak kuliah berani datang mengancamku. Balvin terlihat sangat tidak senang, prik itu tertawa sangat keras. Kalian dua kelinci bodoh, tidak tanya di luaran siapa aku. Mengatakannya, Balvin kemudian mengeluarkan ponselnya, menghubungi sebuah nomor, segera bawa orang-orang ke Gang Emerald, benar, bawa Jux Benz itu ke tempat ini. Balvin, sudahlah, berilah aku kesempatan lagi. Jangan bahas masalah menjadi sebesar ini, aku bisa mengembalikan uang itu padamu. Di saat itu, muncul seorang pria paruh bais dari atas sana, wajah pria tua itu terlihat sangat pucat dan memohon pada Balvin.